PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk mengoptimalkan layanan di Indonesia bagian timur melalui proyek Palaparing Timur. PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk mengoptimalkan layanan di Indonesia bagian timur melalui proyek Palaparing Timur yang menjangkau 35 kabupaten kota. Ya, Perseroan menyebut proyek Palapa Timur memungkinkan Perseroan memperluas jaringan, meningkatkan kualitas layanan dan memperluas basis pelanggan. PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk mengoptimalkan layanan di Indonesia bagian timur melalui proyek Palaparing Timur. Palaparing Timur menjangkau 35 kabupaten kota yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Proyek ini memiliki panjang kabel serap optik sekitar 8.454 km dengan nilai proyek mencapai 5,1 triliun rupiah. Kebutuhan layanan kapasitas bandwidth di wilayah timur diketahui cukup tinggi, khususnya pada jalur Kupang ke Waingapu hingga ke Bali dan Nusa Tenggara Timur. Dengan terpenuhinya kebutuhan kapasitas backbone, layanan Perseroan menjadi lebih optimal tanpa kendala congestion. Dari sisi availability dan sustainability, layanan Palaparing Timur disebut Perseroan sangat baik. Dukungan ini memungkinkan perusahaan memperluas jaringan, meningkatkan kualitas layanan, dan memperluas basis pelanggan. Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, kebutuhan akan kapasitas dan kualitas sinyal telekomunikasi di wilayah timur Indonesia juga terjadi peningkatan. Jalur konektivitas yang menghubungkan Kupang dengan Waingapu hingga ke wilayah Bali dan kawasan NTT menjadi salah satu lintasan strategis dengan pertumbuhan trafik data yang cukup tinggi. Berbagi sumber, IDX Channel. Panasnya konflik di Timur Tengah memaksa Bank Sentral Global meninjau ulang arah kebijakan moneter. Selain menyebut situasi ini dapat menjadi ujian baru bagi ketahanan ekonomi global, Dana Moneter Internasional atau IMF mengingatkan para pembuat kebijakan untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Memanasnya konflik di Timur Tengah memaksa Bank Sentral di berbagai negara meninjau ulang arah kebijakan moneternya. Lonjakan harga energi akibat konflik tersebut menciptakan tekanan baru, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menahan inflasi yang berpotensi melonjak. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva mengingatkan situasi ini dapat menjadi ujian baru bagi ketahanan ekonomi global. Ia mengatakan para pembuat kebijakan harus memikirkan kemungkinan terburuk dan bersiap menghadapinya. IMF memperkirakan kenaikan harga minyak sebesar 10% dan bertahan sepanjang tahun dapat mendorong inflasi global naik sekitar 0,4 poin persentase. Lonjakan harga minyak yang telah menembus lebih dari 110 USD per barel memicu kekhawatiran akan gangguan pasokan energi global. Dampaknya langsung terasa di pasar keuangan Asia pada awal pekan ini dengan bursa saham melemah dan dolar Amerika Serikat menguat karena investor mencari aset aman. Bagi banyak bank sentral terutama di negara berkembang Asia, situasi ini menciptakan dilema kebijakan. Rencana penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan kini menjadi berisiko karena kenaikan harga energi dapat mendorong inflasi sekaligus memicu arus keluar modal. Berbagi sumber, IDX Channel. Harga minyak melambung sekitar 7% pada perdagangan di hari Senin dan berakhir di level tertinggi sejak 2022 di tengah meningkatnya kekhawatiran gangguan pasokan akibat perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Lonjakan harga sempat mencapai hampir 30% dalam satu sesi perdagangan setelah Arab Saudi dan sejumlah anggota OPEC memangkas produksi selama konflik yang terus meluas. Harga melonjak lebih dari 20% pada awal perdagangan di mana harga Brent sempat melonjak hingga $119,5 per barrel dan WTI mencapai $119,48 per barrel menjadi harga intraday tertinggi sejak Juni 2022. Usai kenaikan harga minyak turun dari posisi tertinggi intraday karena Amerika dan negara-negara G7 lainnya mempertimbangkan untuk memanfaatkan cadangan minyak strategis untuk membatasi tekanan inflasi dari lompatan harga energi. Pada akhir perdagangan minyak mentah berjangka Brent ditutup melonjak sekitar 6,8% ke level $98,96 Amerika.
Sedangkan minyak berjangka West Texas Intermediate naik 4,3% ke posisi $94,77 per barrel. Kedua harga settlement tersebut merupakan yang tertinggi sejak Agustus 2022. Pemirsa, emiten pariwisata PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk memproyeksikan momentum libur Lebaran 2026 akan berkontribusi sebesar 6% terhadap pendapatan tahunan perseroan. Ya, Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Daniel Widrian Moko, mengungkapkan bahwa perseroan menetapkan periode libur Lebaran pada 19 Maret sampai 3 April 2026. Adapun target pengunjung yang dicanangkan sebanyak 600.000 orang selama periode tersebut. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 10% dibandingkan periode libur Lebaran tahun lalu. Dengan demikian, perseroan memproyeksikan kontribusi pendapatan sebesar hingga 6% dari momentum libur Lebaran 2026. Meski demikian, perseroan tidak menutup kemungkinan ihwal kondisi ekonomi yang kian tidak pasti. Sementara itu, Equity Research Analyst Pintraco Sekuritas Ulrich Paskalis Tambolang menyatakan bahwa secara historis periode Ramadan dan Lebaran merupakan peak season bagi sektor konsumen dan pariwisata. Hanya saja ia memprediksi kontribusi momentum Lebaran terhadap pendapatan tahunan tidak akan jauh berbeda dibandingkan dengan tahun lalu. Pemirsa, kontribusi bisnis batubara PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA terus menyusut seiring strategi perusahaan beralih ke bisnis hijau. Ya, sepanjang 2025 perusahaan menata ulang portofolio usaha dengan memperkuat sektor pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan kendaraan listrik. PT TBS Energi Utama Tbk menata ulang portofolio bisnis sepanjang 2025 sebagai bagian dari transisi menuju bisnis hijau. Salah satunya dengan menuntaskan akuisisi Bemsker Environment yang kini beroperasi dengan nama Cora Environment di Singapura. Langkah ini memperkuat posisi perusahaan dalam bisnis pengelolaan limbah dan menjadi salah satu pilar pertumbuhan baru. Dalam laporan terbaru, TOBA membukukan EBITDA disesuaikan posisi sebesar 47,2 juta dolar Amerika Serikat dengan saldo kas mencapai 102,3 juta dolar Amerika Serikat atau naik 15% dari tahun sebelumnya. Pendapatan terbesar masih datang dari segmen batubara sebesar 194,6 juta dolar Amerika Serikat, diikuti segmen pengelola limbah sebesar 155,4 juta dolar Amerika Serikat. Secara proporsi, kontribusi bisnis pertambangan dan perdagangan batubara turun dari 81% menjadi 51%. Direktur TOBA Juli Oktarina menyebut penurunan ini mencerminkan strategi perusahaan untuk mengurangi exposure batubara dan mempercepat pengembangan bisnis berkelanjutan. Kedepan TOBA akan memperkuat bisnis pengelolaan limbah, energi terbarukan, serta ekosistem motor listrik elektrum melalui skema Rent to Own. Berbagai sumber, IDEX Channel.